sendiri. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dalam waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Nah, ternyata pasar modal itu bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli, tetapi pasar modal memiliki peran penting bagi keuangan suatu negara. Pasar modal juga menjalankan dua fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan atau kesempatan memperoleh imbalan dari pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilihnya. Kemudian yang kedua ada fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Setelah itu kita akan masuk ke manfaat daripada pasar modal itu sendiri. Uang yang diinvestasikan dalam pasar modal dari investor dapat membantu pengusaha untuk mendapatkan tambahan dana untuk bisnisnya. Maka bisnisnya berkembang pesat dan menghasilkan atau membuahkan sebuah profit yang besar bagi pengusaha tersebut. Pasar modal mampu memberikan pengaruh pada peningkatan produksi bisnis. Perusahaan yang mendapatkan suntikan modal dari investor membuat produktivitas bisnisnya semakin meningkat. Maka, manfaat daripada pasar modal ini untuk perusahaan sangatlah besar. Nah, di yang ketiga ini, kedua belah pihak yang saling membutuhkan dipertemukan dalam satu wadah yang kita sebut sebagai pasar modal, yang dimana investor sebagai pemilik modal menginvestasikan dananya, sedangkan pihak emiten mencari dana dengan memperoleh bantuan daripada investor. Aktivitas pasar modal membuat semua kalangan merasa diuntungkan karena adanya arus pemasukan bagi masing-masing pihak. Pihak investor mendapatkan passive income atas bagi hasil, pihak emiten dapat meningkatkan profit usahanya dari suntikan modal, sedangkan masyarakat lain mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Modal yang diperoleh dari perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan dapat meningkatkan ekspansi bisnis. Ketika bisnis berkembang pesat, tentunya kita juga membutuhkan SDM yang lebih banyak, sehingga tenaga kerja dapat terserap dengan baik dan dapat mengurangi pengangguran. Tidak hanya masyarakat dan pengusaha saja yang dapat merasakan manfaat dari pasar modal, tetapi pemerintah merasa diuntungkan, karena hasil daripada peningkatan produktivitas membuat pajak semakin meningkat. Kemudian yang terakhir daripada manfaat pasar modal yaitu manfaat pasar modal adalah memberikan kontribusi dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Banyak sekali pihak yang terlibat dan terpengaruh atas dampak pasar modal ini, sehingga masyarakat secara tidak langsung telah membantu untuk memajukan perekonomian suatu negara. Kemudian daripada penjelasan tersebut, kita akan masuk kepada instrumen daripada pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan atas kepemilikan atau sebagai surat tanda bukti bahwa perusahaan itu miliknya sendiri. Yang kedua ada reksadana. Reksadana merupakan produk pasar modal yang paling tepat karena menggunakan investor yang anti ribet. Reksadana adalah pengelolaan dana investor yang dilakukan oleh manajer sehingga mendapatkan return yang maksimal. Obligasi adalah produk pasar modal yang menerbitkan surat utang oleh pemilik perusahaan kepada investor yang membelinya. Rights adalah memesan efek terlebih dahulu dengan harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Kemudian yang kelima ada waran adalah hak pemegang waran yang telah mengkonversikannya menjadi saham biasa dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Indeks berjangka merupakan salah satu sarana yang bertujuan untuk melindungi nilai dari investasinya. Kemudian kita akan masuk kepada pelaku-pelaku pasar modal. Yang pertama itu ada emiten. Emiten dapat dikatakan sebagai pengelola uang investor untuk kemajuan bisnisnya. Nantinya hasil pengelolaan dana tersebut berupa dividen oleh investor. Kemudian yang kedua ada investor. Investor merupakan pelaku paling penting dalam pasar modal, sebab keberlangsungan pasar modal terjadi ketika investor menginvestasikan uangnya dalam produk pasar modal. Investor akan menanamkan modalnya dan bertransaksi terhadap perdagangan efek untuk mendapatkan modal. Kemudian yang ketiga itu ada
Lembaga ini berfungsi dalam menjamin keberlangsungan kegiatan emiten di bursa efek. Kemudian yang keempat ada agen perantara. Agen perantara adalah pihak yang bertugas untuk mencari seorang investor untuk menginvestasikan sejumlah uangnya kepada instrumen pasar modal tertentu. Kemudian yang kelima ada pialang atau broker. Lembaga ini sebagai perantara antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Setelah itu kita akan masuk kepada struktur pasar modal. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal memiliki fungsi untuk mengawasi dan membuat peraturan terkait dengan pasar modal. Kemudian yang kedua ada perusahaan emiten. Perusahaan emiten menempati tingkat kedua daripada struktur pasar modal. Lembaga ini menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian nantinya akan dijual di dalam pasar modal. Kemudian yang ketiga ada perusahaan efek. Lembaga ini bertanggung jawab untuk pengelolaan keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Kemudian yang kelima ada penasihat investasi. Badan ini bertujuan untuk memberikan jasa kepada investor yang memerlukan nasihat dan perspektif terkait pengambilan keputusan dalam pasar modal. Kemudian yang kelima ada lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah krusial yang menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Yang ketujuh ada profesi penunjang pasar modal. Yang ketujuh merupakan sebagai peran pendukung dalam profesi pasar modal. Contohnya notaris, konsultan hukum, audit, dan akuntan. Sekian penjelasan saya. Kemudian kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Nah, di sini juga saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama itu, bagaimana pasar modal dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara? Adanya pasar modal ini diharapkan mampu membawa perekonomian semakin meningkat, karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga perusahaan juga mampu membawanya ke jangkauan yang lebih luas lagi. Yang kedua itu, apa kerugian investasi saham? Yang pertama, adanya risiko likuiditas. Likuiditas ini merupakan ketidakmampuan perusahaan menanggung-jawabi atau memenuhi kewajibannya. Contohnya, seorang nasabah ketika ingin menarik uang, bank tidak mampu memenuhi permintaan tersebut karena dana yang kurang memadai. Kemudian adanya capital loss. Capital loss ini ketika seorang investor menjualkan sahamnya dengan harga yang lebih rendah dari nilai beli sebelumnya. Kemudian pertanyaan ketiga itu, apa alasan orang-orang berinvestasi di instrumen saham dan apa manfaatnya? Tentunya ketika orang-orang berinvestasi di saham, yang pertama itu tujuannya ingin meningkatkan nilai aset dan menambah penghasilannya ketika sewaktu-waktu dia mungkin membutuhkan dana darurat. Jadi ada saham yang dipersiapkan dia sewaktu-waktu. Terus manfaat utamanya itu mendapatkan keuntungan dari capital gain atau selisih harga awal dengan harga jual saat ini. Sekian penjelasan saya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih karena telah berpartisipasi dan mendengarkan segala materi yang saya berikan. Presentasi saya, terima kasih.